Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa, kita akan lanjutkan kembali belajar React Native. Untuk sebelumnya telah kita selesaikan belajar tentang flat list ya, baik secara vertikal, horizontal, ataupun grid view. Nah, sekarang kita akan lanjutkan kembali belajar React Native, yaitu navigasi antar komponen atau bisa kita simpulkan namanya adalah React Navigation. Jadi si React Navigation ini sudah disediakan sebuah dependensinya yang kita bisa instalasi di aplikasi atau project React Native kita. Nah, kalau kita menggunakan CLI ya, React Native CLI ataupun Expo, kita bisa menginstal terlebih dahulu nih. Kita bisa gunakan yarn, add namanya React Navigation Native ataupun, ininya ya, dependensi-dependensi lain seperti gesture handler, reanimated ataupun screen dan save area. Ini tinggal di-copy saja ketika kita menggunakan Expo ataupun ketika kita menggunakan React Native Project ya, kita bisa melakukan instalasi secara default dependensinya. Namun karena kita menggunakan, snack.expo.io, jadi kita cukup menambahkannya saja di package JSON karena dia telah terload otomatis gitu ya. Jadi kita akan menggunakan React Navigation versi terbaru yaitu versi 5 ya. Kalau kita baca di dokumentasinya, kita bisa menggunakan React Native Navigation yang terbaru. Nah, oleh karena itu perlu diperhatikan di sini ya, di package.json-nya saya tambahkan beberapa dependensi ya, antara lain adalah dependensi native, ada stack, ada screen, ada sub area, ada reanimated, dan masked view. Jadi fungsinya nanti ketika ada 2 buah komponen di sini, kita bisa berpindah antar komponen dengan React Navigation tersebut ya. Misalnya dari home kita akan pindah ke about gitu ya, ataupun dari about pindah lagi ke home gitu. Misalnya ada beberapa, ada 10 screen atau 10 komponen kita bisa lakukan komunikasi antar komponen tersebut. Nah, sekarang kita akan belajar tentang React Navigation. Silahkan buat snack.expo.io baru ya. Saya berikan nama projectnya adalah belajar React Navigation part 1. Kenapa saya berikan part 1 nanti karena ada beberapa series ya setelah ini, antara lain ada passing data, ada tab navigation, ada setting header dan sebagainya. Jadi ini masih ada beberapa materi lanjutan. Namun kita akan belajar instalasi React Navigation hingga perpindahan antar halaman dulu. Jadi kita akan belajar dasarnya dulu ya. Oke, saya tutup ini dulu, lalu saya akan buka yang belajar React Navigation part 1 ya di sini. Oke, saya tutup dulu. Oke, saya akan buka expo-nya. Lalu saya akan buka yang project belajar React Navigation part 1. Oke, sambil menunggu silahkan di sini ya, di sini tambahkan sebuah folder namanya adalah routes. Routes. Jadi nanti di sini kita akan definisikan routes-nya ya, routing-nya. Nah, di komponen saya akan membuat sebuah file home.js dan about.js ya. Jadi di home ini akan saya tambahkan tampilan standar saja ya. Jadi saya akan tambahkan tampilan standar namanya home. Seperti biasa saya pakai fungsional komponen ya. Jadi return saya akan return ke sebuah CSX ya. Jadi saya akan returnkan ke dalam sebuah CSX export default home. Oke. Nah, di sini saya akan tambahkan view saja seperti ini. Lalu di dalam view saya tambahkan teks misalnya adalah home. Oke, teks. Lalu saya tutup komponen view-nya seperti ini ya. Oke. Jadi di sini kontennya adalah home, lalu di about saya paste saja, tapi bedakan di sini adalah about ya. Di sini about juga. Oke, jadi saya telah memiliki 2 buah komponen ya, komponen home dan komponen about. Nah, sekarang setelah kita membuat sebuah komponen yang akan kita navigasikan, sebagai contoh saya akan menavigasikan home ke about ataupun about ke home ya. Jadi sekarang kita harus definisikan routernya. Oke, saya berikan di dalam routers, beri nama route stack ya. Jadi route stack.js. Gini. Jadi di root stack.js kita akan lakukan import dulu ya. Pertama kita import React-nya, lalu kita juga import create stack navigator ya dari
React Navigation garis miring stack yang telah kita definisikan tadi di package.json gitu ya. Oke, kita cek. Kita buka yang ini. Oke, setelah itu kita buat sebuah stack ya. Dia itu adalah create stack navigator gini. Jadi si create stack navigator yang ini sekarang kita berikan alias adalah stack gitu ya. Dan kita lakukan import dulu home-nya. Komponen home kita akan import dari komponen ya, komponen home ya, seperti ini. Lalu kita juga harus import dulu komponen about-nya dari komponen about gini. Nah, komponennya setelah kita import, lalu kita buat sebuah fungsi. Fungsinya adalah root stack ya, root stack. Root stack gini ya. Oke. Si root stack ini dia akan nge-return ya sama. Cuma bedanya di sini kita akan jadikan si stack ini stack dot navigator ya, navigator. Oke. Jadi kita tutup dulu stack navigatornya. Jangan lupa kita ekspor dulu default agar dia bisa menjadi sebuah modul dengan nama root stack. Ini. Nah, di dalam stack navigator kita akan definisikan nama screen-nya ya berdasarkan komponen-komponen yang telah kita import. Pertama, kita buat stack.screen ya, screen ya, name-nya adalah home ya, misalnya namanya home, lalu komponennya adalah home juga ya. Oke, kita tutup. Lalu saya juga akan panggil about-nya dalam sebuah screen. Saya berikan nama about. Komponennya adalah about. Gini. Oke. Oke, jadi sekarang kita telah memiliki root stack ya, yaitu routernya mendefinisikan halaman-halaman mana yang bisa kita navigasikan. Karena saya daftarkan dua, berarti kita akan interaksikan antara home dan about saja di sini. Oke, kita telah melakukan export default modul namanya root stack. Kita akan back kembali ke app.js seperti ini. Saya tidak akan menggunakan ini dulu ya, tidak menggunakan paragraf. Saya juga akan hapus sampai sini ya. Ini saya nggak pakai. Oke. Nah, si app seperti ini. Jadi ketika kita lihat di sini kosong ya di smartphone kita. Nah, kita ke app.js. Terlebih dahulu kita harus memanggil namanya navigation container ya. Kita panggil navigation container di sini. Lalu kita juga akan import routingnya ya. Jadi kita buat root stack itu apa? Bukan root stack atau root navigator. Root navigator dia itu adalah file ya yang setelah saya buat yaitu root stack ya. Tadi kita telah membuat root stack, jadi saya import dengan nama baru yaitu root navigator gitu ya. Nah, setelah itu di app.js saya nggak butuh ini ya, si styles-nya juga saya juga nggak butuh ya di sini. Jadi kita returnkan hanya navigation container gini, navigation container. Nah, di dalamnya kita panggil si root navigator gini. Oke. Jadi kita telah membungkus root navigator ini ya ke dalam si app.js. Nah, kalau teman-teman lihat, dia telah memunculkan halaman pertama adalah home. Kenapa pertama muncul halaman home bukan about? Karena kalau kita lihat dari tumpukan stack-nya di root stack.js, halaman pertama adalah halaman home. Jadi secara tidak langsung halaman komponen yang menggunakan home, yaitu screen name-nya home adalah inisialnya, atau yang pertama akan di-load dengan root stack gitu ya. Jadi kita telah melihat home di sini. Oke, sekarang bagaimanakah cara kita melakukan navigasi dari home ke about? Jadi silakan buka home-nya di sini ya. Di sini ada home. Oke. Misalnya kita tambahkan button ya di sini, button. Oke. Button gini ya. Buttonnya saya tutup. Oke, saya kecilkan di sini. Saya ya. Oke, button.
Oke, buttonnya kita berikan title misalnya, go to about gitu, oke. Jadi buttonnya nanti kita akan jadikan dia perpindahan ke halaman about gitu ya. Dan ketika kita klik gitu, dia masih belum bekerja, kenapa? Karena saya belum, melakukan on press ya, melakukan on press, yaitu ketika button tersebut diklik gitu ya. Jadi kita akan menjalankan, gini, navigate, nama screen-nya yaitu about, gini. Saya tutup. Oke. Nah, di sini muncul error ya, ada navigation.navigate itu error. Kenapa? Karena kita belum mendefinisikan props-nya, navigation, gini. Nah, setelah kita definisikan di home, props-nya, navigation-nya baru bisa kita gunakan. Oke, kita coba klik, apakah dia akan berpindah ke halaman about apa tidak gitu. Nah, dia berpindah ya teman-teman ya, dan otomatis di halaman about juga muncul go back ya ataupun back button. Ketika kita klik juga dia akan back kembali ke halaman home gitu. Jadi kita klik di sini. Nah, seperti itu. Jadi fungsinya adalah di sini navigation.navigate ke screen-nya. Oke. Kalau kita cek gitu screen-nya, kalau kita definisikan di rows text, screen-nya adalah about gitu ya. Oke, jadi di home-nya kita tinggal navigasikan ke screen yang namanya about kalau kita pengen pindah ke halaman about. Bisa nggak kita dari about pindah back kembali ke halaman home? Bisa dengan menggunakan back button seperti ini. Tapi kita juga bisa mendefinisikan sebuah button untuk kembali ke halaman home-nya ya. Jadi kita bisa memanfaatkan navigation lagi. Jangan lupa navigation. Props-nya kita panggil ya. Lalu di sini ada button, title-nya adalah, go back gitu ya ke home. Lalu di sini ada on press-nya. On press-nya kita panggil navigation dot go back ya. Jadi dia akan mengembalikan ke tumpukan sebelumnya gitu ya. Jangan lupa tutup. Gini ya. Jadi nanti di halaman about gitu ya, klik itu. Oke, save. Kadang-kadang teman-teman lihat ini ada perbedaan koneksi mempengaruhi tampilan gitu ya. Jadi button, oke. Oke, kita coba buka kembali untuk belajar React navigation-nya. Jadi kita akan buka kembali untuk si React, belajar React navigation, kita buka expo. Oke, tunggu sebentar hingga kita bisa membuka project yang sedang kita kerjakan ya, teman-teman ya. Kita tunggu sejenak hingga proses loading selesai. Oke, jadi teman-teman kita telah menggunakan dua buah komponen untuk berinteraksi satu sama lain ya. Kuncinya adalah di props ini. Oke, kita klik. Nah, about ya, klik. Nah, di halaman about ini muncul button go back ya. Jadi ketika kita klik go back-nya, maka dia juga akan kembali ke halaman home gitu. Gitu. Jadi fungsi yang pertama kalian telah belajar, satu belajar navigation.navigate gitu ya. Lalu kita juga telah belajar navigation.goback atau kembali ke halaman tumpukan sebelumnya. Karena pada dasarnya React Navigation itu berbasis tag atau tumpukan. Jadi dia dari screen home dia ke about. Dia dari about bisa kembali ke home sebelumnya gitu. Oke, teman-teman silakan eksplorasi ketika menggunakan beberapa komponen lain. Misalnya di sini ada produk, ada galeri, ada kontak us gitu. Nanti coba-coba saja lalu silahkan navigasikan antara satu komponen dengan komponen lain dengan mendaftarkannya di root stack. Nah, gitu. Oke, jadi gitu teman-teman cara menggunakan React Navigation part satunya ya. Jadi kita telah belajar instalasi, cara perpindahan antar halaman hingga mengetahui bagaimana si stack navigator ini bekerja. Selanjutnya kita akan belajar tentang passing parameter atau mengirimkan data antar komponen ya. Sebagai contoh adalah kita ngirim data dari home ke about ataupun dari about kembali ke home gitu.
Oke teman-teman, jika ada pertanyaan atau kurang jelas silahkan, lakukan komentar saja ataupun kita diskusi dengan Discord. Semoga bermanfaat ya, kalau bingung jangan lupa, diskusikan saja. Oke, terima kasih, sampai jumpa di seri tutorial React Native Bahasa Indonesia berikutnya.